Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua kita hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar dari kecerdasan buatan, kemudian puzzle logic dan beberapa algoritma pencarian. Baik, di sini saya mulai untuk presentasinya. Pertama kita awali dengan definisi kecerdasan buatan. Apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan itu adalah bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin komputer dapat bekerja atau dapat melakukan pekerjaan dan seperti atau sebaik yang dilakukan oleh manusia. Bahkan mungkin bisa kecerdasan buatan ini melakukan sesuatu hal yang lebih baik daripada manusia. Nah, menurut John McCarthy tahun 1956 bahwa artificial intelligence atau AI itu adalah bertujuan untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir dari manusia dan bagaimana cara mendesain atau merancang suatu mesin agar dapat melakukan sesuatu atau bisa menirukan perilaku dari manusia itu sendiri. Yang dimaksud dengan cerdas itu adalah gabungan antara pengetahuan serta pengalaman maupun penalaran. Di sini diharapkan bahwa artificial intelligence itu dapat membuat suatu keputusan serta membuat suatu tindakan yang baik. Nah, diharapkan di sini juga AI atau kecerdasan buatan ini bisa berbuat moral yang baik, gitu. Nah, kemudian dua bagian utama yang dibutuhkan untuk aplikasi dalam kecerdasan buatan itu adalah knowledge base atau basis pengetahuan, di mana basis pengetahuan ini berisi tentang fakta-fakta, teori, pemikiran maupun hubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian motor inferensi atau inference engine, di sini kemampuan bagaimana cara kecerdasan buatan ini mampu menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan. Nah, di sini kita lihat dari gambar di bawah ini bahwa di dalam suatu kecerdasan buatan atau ketika kita merancang sesuatu itu dipastikan adanya suatu masukan, suatu proses, dan suatu input. Nah, di dalam suatu kecerdasan buatan di sini inputnya itu berupa suatu masalah, pertanyaan, maupun yang lainnya. Kemudian dalam pengolah di dalam kecerdasan buatan itu dibutuhkan tadi knowledge base atau basis pengetahuan dan inference engine. Sehingga nanti keluarannya itu dapat berupa jawaban atau solusi yang diharapkan, gitu. Nah, kemudian apakah perbedaan antara kecerdasan buatan dan kecerdasan alami? Nah, kecerdasan buatan atau artificial intelligence di sini lebih bersifat permanen karena kan di sini AI ini dibuat oleh manusia sehingga adanya suatu batasan-batasan tertentu yang ketika tidak diubah oleh manusia maka ya kecerdasan dari aplikasi dari kecerdasan buatan itu sifatnya permanen. Kemudian di sini lebih mudah untuk diduplikasi serta disebarkan, lebih murah, kemudian lebih konsisten dan lebih teliti. Nah, ini juga karena dibuat oleh manusia, di sini tentunya juga bisa lebih konsisten dan teliti. Kemudian dapat didokumentasi dan yang berikutnya itu adalah lebih cepat dan lebih baik, seperti itu. Nah, tapi untuk kecerdasan alami itu kalau di kecerdasan buatan di sini sifatnya tidak bisa kreatif. Artinya, kecerdasan buatan ini hanya bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh manusia. Walaupun sifatnya itu meniru atau menduplikasi, tetapi kecerdasan buatan ini tidak bisa sekreatif manusia. Kemudian di sini manusia atau kecerdasan alami itu mempunyai pengalaman yang
secara langsung, kemudian ada juga pemikirannya itu jauh lebih luas gitu, karena kecerdasan buatan ini tadi seperti di awal bahwa kecerdasan buatan ini adalah buatan dari manusia gitu. Nah, lebih bersifat permanen di sini. Keterangannya adalah kecerdasan alami bisa berubah karena sifat manusia yang pelupa. Nah, di sini kalau di kecerdasan buatan itu karena sudah tersimpan ke dalam suatu database, maka ketika kita memanggil ingatan dari kecerdasan buatan tersebut, si kecerdasan buatan ini masih ingat atau masih ada datanya, kecuali data tersebut dihapus gitu. Tapi kalau misalkan kecerdasan buatan manusia, kecerdasan alami dari manusia itu kan semakin bertambahnya umur, kadang manusia itu lupa gitu. Kemudian kecerdasan buatan itu tidak berubah selama sistem komputer dan programnya tidak mengubahnya. Nah, ini tadi bahwa ketika ada suatu database di dalam kecerdasan buatan, ya kalau misalkan tidak diubah atau tidak dihapus itu sifatnya permanen gitu. Kemudian lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Kenapa? Karena kecerdasan buatan ini adalah mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain. Kemudian di sini membutuhkan proses yang sangat lama, dan di sini keahliannya itu tidak akan pernah dapat diduplikasi dengan lengkap. Nah, kalau yang namanya kecerdasan buatan itu kan ketika kita menyimpan sesuatu, terkadang security di dalam kecerdasan buatan tersebut itu kurang bagus misalkan. Jadi bisa diduplikasi serta disebarkan oleh orang lain. Tetapi ketika kita mentransfer pengetahuan dari satu orang ke orang yang lain itu tidak akan pernah diduplikasi secara lengkap. Artinya terkadang seseorang itu men-sharekan ilmunya itu tidak semua hal itu di-sharekan kepada orang lain gitu. Nah, sehingga jika pengetahuan itu terletak pada suatu sistem komputer, kemudian pengetahuan tersebut itu dapat disalin dari komputer tersebut dan dapat dipindahkan dengan mudah ke komputer yang lain gitu. Jadi kalau transfer pengetahuan dari manusia ke manusia itu terkadang manusia kan pelupa gitu, sehingga apa yang ditransfer oleh manusia sebelumnya itu belum tentu dari orang yang lain itu disampaikan dengan cara yang sama gitu. Tapi kalau di dalam suatu sistem komputer itu apa yang ada di dalam sistem komputer tersebut ketika kita mengcopy paste atau menyalin itu sudah pasti sesuai dengan data yang ada gitu. Lebih murah karena menyediakan layanan komputer itu akan lebih mudah dan murah dibandingkan dengan mendatangkan seseorang untuk mengerjakan semua pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, ketika kita sudah mempunyai suatu sistem komputer dengan kecerdasan buatan yang bagus, maka untuk melakukan suatu task atau suatu tugas yang kita bebankan kepada komputer itu bisa jadi membutuhkan waktu yang lebih singkat ketimbang kita itu menyewa layanan komputer gitu. Kemudian lebih konsisten dan lebih teliti. Nah, di sini kecerdasan buatan itu merupakan bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami itu senantiasa selalu berubah-ubah. Nah, dalam hal ini karena kecerdasan buatan itu dibuat oleh manusia dan dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki tingkat konsistensi dan tingkat ketelitian yang lebih baik dibandingkan dengan manusia. Karena di sini terkadang tadi di awal bahwa manusia itu sifatnya pelupa begitu. Kemudian dapat didokumentasi. Nah, di sini kenapa dapat didokumentasi? Karena setiap keputusan yang diambil oleh komputer itu
dapat didokumentasikan dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan cara melacak setiap aktivitas yang dilakukan oleh sistem tersebut. Gitu. Kemudian, ya, kecerdasan alami itu sangat sulit untuk diproduksi. Kenapa? Karena kecerdasan satu orang dengan orang yang lain itu kan tidak sama. Walaupun kita mentransferkan ilmu atau menurunkan ilmu misalkan dari dosen ke mahasiswa, itu belum tentu hasilnya akan sama antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain gitu. Tapi ketika kita menerapkan ke dalam suatu sistem komputer, maka di sini apa yang didapatkan oleh sistem tersebut dari apa yang sudah kita rancangkan, dari apa yang sudah kita tandemkan, dari apa yang sudah kita implementasikan, itu dapat didokumentasikan dengan lebih mudah. Nah, artinya di sini tadi ketika kita pindahkan dari satu sistem komputer ke sistem komputer yang lain, itu data tidak berubah, gitu. Kemudian di sini itu lebih cepat dan lebih baik. Kenapa? Di sini karena kecerdasan buatan dalam suatu sistem komputer itu bisa mengerjakan beberapa tugas secara lebih cepat dibandingkan dengan manusia, gitu. Jadi sistem komputer dengan kecerdasan buatan itu dapat kita berikan beberapa tugas, kemudian bisa dikerjakan secara bersamaan. Nah, kalau manusia itu biasanya bersifat sequence, artinya kerjakan dulu mana yang harus dikerjakan, ketika sudah selesai baru dikerjakan yang berikutnya. Gitu. Tapi kalau dengan menggunakan kecerdasan buatan itu memungkinkan untuk mengerjakan beberapa pekerjaan, tugas atau task gitu. Kemudian di sini kreatif. Nah, manusia itu memiliki kemampuan untuk menambahkan pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan untuk menambahkan pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Nah, kreatif di sini itu ya tergantung dari manusia atau programmer yang membuat kecerdasan buatan tersebut. Begitu. Jadi tingkat kreativitas suatu kecerdasan buatan itu tergantung dari tingkat kreativitas dari manusia pembuatnya, gitu. Nah, kemudian di sini pengalaman secara langsung di sini memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung. Sedangkan pada kecerdasan buatan itu harus dimasukkan dengan berupa input-input yang simbolik atau sintak-sintak pemrograman gitu. Jadi kalau manusia itu tidak perlu diprogram untuk mendapatkan suatu pengalaman atau pembelajaran tertentu. Tetapi kalau kecerdasan buatan itu ya sudah pasti di sini si manusia atau pemrogram itu harus bisa memberikan suatu perintah baik itu berupa simbol-simbol masukan sehingga pemikiran dan tadi knowledge base dan inference engine-nya itu bisa bekerja dengan baik dan si kecerdasan buatan ini bisa belajar begitu. Kemudian di sini pemikiran luas. Nah, sudah pasti ketika manusia itu memiliki pemikiran yang lebih luas dibandingkan dengan kecerdasan buatan di sini. Tetapi balik lagi kepada si pembuat kecerdasan buatan ini gitu. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau kecerdasan alami itu ya sudah pasti lebih unggul dalam pemikiran begitu. Kemudian di sini perbedaan kecerdasan buatan dan program konvensional. Nah, kalau program konvensional itu kan biasanya kita program C, C++ seperti itu. Kecerdasan buatan itu lebih ke bagaimana suatu program itu dapat belajar dari
dari tugas-tugas sebelumnya gitu. Sehingga ketika si kecerdasan buatan itu mendapatkan tugas atau task atau pekerjaan sama itu akan dikerjakan secara lebih baik. Nah, di sini kita lihat untuk fokus pemrosesan pada kecerdasan buatan itu base-nya adalah pengetahuan, itu berupa konsep simbolik atau numerik. Kalau program konvensional itu berupa data dan informasi. Kemudian searching-nya atau pencariannya itu dilakukan secara heuristik. Jadi di sini heuristik itu bagaimana kecerdasan buatan itu mampu belajar sendiri sesuai dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, kalau program konvensional itu dengan menggunakan algoritma atau urutan-urutan langkah gitu. Nah, kemudian sifat input dari kecerdasan buatan itu bisa tidak lengkap. Artinya di sini walaupun tidak ada base knowledge, tapi ada inference engine itu masih tetap bisa dikerjakan. Tapi kalau di program konvensional itu harus lengkap gitu. Kemudian di kecerdasan buatan itu keterangannya disediakan, artinya si kecerdasan buatan itu mau melakukan pekerjaan apa gitu. Kalau program konvensional itu biasanya tidak disediakan. Kemudian secara struktur ini pengetahuan itu dipisahkan dari sifat heuristiknya atau pencariannya atau sistem kontrolnya begitu. Kemudian kalau konvensional itu sudah pasti pengendaliannya itu terintegrasi dengan informasi atau data. Artinya kalau di dalam program konvensional itu ketika data atau informasi itu tidak tersedia, maka proses itu tidak dapat dilanjutkan gitu. Sifat output dalam kecerdasan buatan itu biasanya lebih mengutamakan kuantitatif atau jumlah, tapi kalau di program konvensional itu lebih ke kualitatif atau kualitas gitu. Nah, untuk kemampuan menalar ya sudah pasti kecerdasan buatan itu memiliki kekuatan penalaran atau dia bisa belajar, tapi program konvensional itu tidak. Seperti itu. Itu adalah perbedaan antara kecerdasan buatan dan program konvensional. Kemudian untuk program kecerdasan buatan itu bisa menggunakan C, Pascal, Visual Basic, bisa juga dengan bahasa pemrograman khusus yaitu LISP maupun Prolog gitu. Nah, kemudian untuk sejarah kecerdasan buatan sendiri itu tahun 1950 Alan Turing itu seorang pionir dari artificial intelligence dan ahli matematika di Inggris melakukan percobaan Turing atau Turing test itu pada sebuah komputer yang terminalnya itu ditempatkan pada jarak yang jauh. Kemudian di sini Turing beranggapan bahwa mesin bisa cerdas seperti layaknya manusia. Nah, kemudian di sini contoh aplikasi komersial dari kecerdasan buatan. Misal di sini sistem pakar atau expert system. Biasanya sistem pakar ini digunakan untuk salah satunya diaplikasikan untuk mendiagnosa suatu penyakit. Misalkan diagnosa penyakit THT. Nah, di sini sistem pakar ini nanti akan memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan suatu penyakit, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut itu si sistem pakar ini bisa menyimpulkan penyakit apa yang sedang diderita oleh seseorang. Gitu. Kemudian untuk pengolahan bahasa alami atau natural language processing, gitu. Bisa juga untuk speech recognition atau pengenalan ucapan. Nah, di sini kalau speech recognition biasanya adalah alat bantu untuk membaca pada tunanetra, misal begini. Jadi misalkan ada buku, kemudian di scan oleh suatu aplikasi dengan menggunakan kecerdasan buatan,
Di sini itu dengan menggunakan optical character recognition. Jadi di sini atau OCR ini digunakan untuk mengenal karakter. Nah, kalau tunanetra itu kan tidak bisa membaca gitu. Jadi dari tulisan itu dikonvert ke dalam suatu suara atau kalimat yang bisa dikeluarkan melalui ucapan atau suara begitu. Jadi untuk aplikasi dari kecerdasan buatan ini speech recognition atau salah satunya adalah untuk alat bantu tunanetra gitu. Kemudian pengenalan ucapan yang lain itu speech recognition. Nah, ini kalau yang di awal tadi speech recognition-nya itu dari text to speech. Kalau yang ini itu juga sama. Bisa dari text to speech atau speech to text gitu. Kalau bisu dan tuli, kalau tuli itu kan dia tidak bisa mendengar. Berarti kalau tidak bisa mendengar, tentunya kita mentranslatekan dari teks ke ucapan. Tapi kalau misalkan bisu itu kan tidak bisa berbicara tapi bisa mendengar misalkan. Jadi ini dari text to speech gitu. Kemudian yang berikutnya ini juga pengenalan dari speech recognition. Ini alat bantu untuk tuna bicara. Nah, ini kalau tuna bicara hubungannya dengan identifikasi bahasa isyarat. Jadi bagaimana cara kita mengidentifikasi bahasa isyarat, misalnya pergerakan tangan, kemudian dikonversi ke dalam suatu teks dan bisa diucapkan gitu. Nah, ada juga contoh konvensi dari short message system ke ucapan atau SMS ke ucapan. Kemudian ada juga robot dan sistem sensor. Nah, contohnya di mesin cuci. Kemudian kalau di mesin cuci itu, kalau yang mesin cuci zaman sekarang itu kan ada cuci bilas kering secara otomatis. Kemudian kalau di rumah itu kebetulan saya punya mesin cuci yang menggunakan teknologi PASI. Jadi bisa membedakan mana itu pakaian dengan jenis yang berat atau jenis yang ringan, sehingga nanti si mesin cuci itu bisa menyesuaikan kecepatan cucinya. Itu kalau pakaiannya ringan itu biasanya kecepatan cucinya itu yang lembut, kalau yang berat seperti jeans atau selimut itu biasanya dengan model kecepatan cuci yang cepat gitu. Kemudian di robotika ini biasanya lengan robot. Jadi pada lengan robot ini ditandamkan suatu kecerdasan buatan sehingga si lengan robot ini bisa mengambil suatu objek, misalkan gelas, piring dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian ada juga computer vision. Nah, computer vision ini biasanya untuk pengenalan pola sidik jari maupun pengenalan angka. Nah, kalau di Unicom ini sudah diterapkan misalkan sistem absensi dengan menggunakan fingerprint gitu. Atau misalkan mengenali tanda tangan seseorang, apakah tanda tangannya itu palsu atau asli gitu. Kemudian ada juga computer vision. Nah, ini tadi seperti yang saya jelaskan di awal itu pengenalan atau deteksi tanda tangan gitu. Nah, kemudian di sini ada juga intelligent computer aided instruction gitu. Jadi ini instruksi dalam pembelajaran di dalam bahasa Inggris gitu. Jadi contohnya salah satu bahasa Inggris, atau kalau saya itu dulu pernah belajar juga bahasa Mandarin gitu. Jadi dibantu untuk pengucapan bahasa Mandarinnya gitu. Jadi belajar untuk
berbicara atau pengucapan dalam bahasa Mandarin. Kemudian untuk game playing, nah ini biasanya anak-anak muda seperti adik-adik sekalian itu sudah pasti tahu apa namanya game playing gitu. Jadi mainan-mainan yang kalian mainkan atau game yang sering kalian mainkan itu tidak terlepas dari kecerdasan buatan gitu. Nah, kemudian di sini ada juga self computing. Nah, apa itu self computing? Yaitu sesuatu yang merupakan inovasi baru dalam membuat suatu sistem cerdas. Di mana metode-metode dalam self computing itu salah satunya adalah logika fuzzy atau fuzzy logic. Kemudian ada juga jaringan saraf tiruan atau neural network. Kemudian ada juga probabilistic reasoning atau di sini mengakomodasi sesuatu yang tidak pasti gitu. Ada juga menggunakan algoritma genetik. Nah, itu self computing itu awal dari kita belajar tentang logika fuzzy, jaringan saraf tiruan begitu. Next itu pengantar dari fuzzy atau fuzzy logic. Apa itu fuzzy logic? Nah, di sini fuzzy logic adalah suatu metode operasi logika yang didasarkan pada banyak sekali nilai logika daripada nilai logik. Nah, di sini kalau metode fuzzy itu biasanya memiliki banyak nilai ketimbang logika binary gitu. Kalau logika binary itu hanya punya dua nilai, itu benar salah atau 0 dan 1 gitu. Sehingga logika fuzzy ini dapat diimplementasikan ke dalam suatu kontrol sistem, kemudian sistem kontrol atau sistem kendali jaringan saraf maupun kecerdasan buatan. Kemudian fuzzy logic juga memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana suatu informasi itu diproses seperti layaknya otak manusia gitu. Kemudian kenapa harus fuzzy logic di sini? Kenapa fuzzy logic itu sangat penting? Itu karena di sini fuzzy logic itu dapat diimplementasikan di lingkungan. Nah, contohnya tadi seperti menerapkan fuzzy logic di mesin cuci, menerapkan fuzzy logic di lengan robot gitu. Kemudian sifatnya fleksibel. Nah, fleksibel artinya di sini fuzzy logic itu sifatnya tidak hanya berdasarkan benar atau salah, tapi ini memiliki sifat keabu-abuan yang bisa kita program sedemikian rupa sehingga mampu bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian fuzzy logic ini memiliki toleransi yang baik. Nah, apalagi itu hubungannya dengan data yang tidak akurat begitu. Artinya di sini si fuzzy logic itu mempunyai nilai toleransi sehingga dalam suatu rentang tertentu itu masih dianggap baik oleh fuzzy logic gitu. Nah, kemudian di sini itu traditional logic dengan fuzzy logic. Jadi ini penggambaran antara logika tradisional atau logika yang kuno dengan logika fuzzy. Nah, kalau logika tradisional atau logika kuno kita lihat dari contohnya itu untuk menghitung kecepatan itu misalkan kalau slow atau lamban itu kecepatannya 0 dan cepat itu kecepatannya 1. Nah, kalau di traditional logic itu ini lebih ke binary logic gitu. Jadi dia hanya punya dua kondisi, cepat atau lamban gitu. Tapi di dalam fuzzy logic itu kecepatan bisa dibagi ke dalam beberapa term atau ke dalam beberapa tingkatan gitu. Nah, jadi di sini nilai dari kecepatan fuzzy logic itu memang
dari mulai lamban ke cepat. Tapi di sini fuzzy logic itu mempunyai range nilai atau jangkauan nilai dari 0 dan 1. Bukan 0, 1 saja, tapi dari 0 dan 1. Misal di sini paling lambat itu kecepatan dari 0 sampai 0,25. Lambat saja kecepatannya itu dari 0 sampai 0,25 sampai 0,5. Cepat itu kecepatannya antara 0,5 sampai 0,75. Dan yang paling cepat itu kecepatannya adalah 0,75 sampai 1 begitu. Jadi kalau di traditional logic itu dia hanya bisa menggambarkan kecepatan ke dalam dua kategori, lamban dan cepat. Kalau yang fuzzy logic itu bisa dari sangat lamban, cepat, sangat cepat, gitu. Jadi itu keuntungan ketika kita mengimplementasikan fuzzy logic ke dalam suatu kecerdasan buatan, gitu. Contoh di sini, contoh aplikasi dalam lingkungan, misalkan fuzzy logic yang digunakan untuk mengendalikan temperatur atau suhu ruangan. Misal jika suhu ruangan dingin, maka naikkan temperaturnya atau suhunya. Jika temperatur panas, maka dinginkan suhunya. Gitu. Contoh ini ya AC, perangkat AC di rumah. Ini juga sudah banyak diterapkan fuzzy logic. Gitu. Contoh 2, nah di sini ada fuzzy logic yang digunakan untuk mengendalikan lampu lalu lintas, gitu. Nah, variabel dari fasenya itu adalah jumlah kendaraan dan waktu atau pengaturan waktu untuk lampu lalu lintasnya. Misalkan di sini jumlah dari kendaraan itu tidak ada kendaraan, sedikit kendaraan, banyak kendaraan, atau sangat banyak kendaraan yang melintasi jalan tersebut. Waktu untuk lampu lalu lintasnya. Nah, ketika tidak ada kendaraan, maka perubahan antara merah ke hijau itu atau dari hijau ke merah itu sangat cepat. Tapi kalau misalkan sedikit kendaraan bisa jadi cepat, tapi ya waktunya itu sudah pasti lebih lamban dibandingkan dengan yang ketika tidak ada kendaraan, gitu. Nah, ketika ada banyak kendaraan, ya berarti disesuaikan dengan banyak kendaraan, sehingga ketika dari lampu merah ke lampu hijau banyak kendaraan yang mau menyeberang dari satu lintasan ke lintasan yang lain itu semuanya sama, gitu. Nah, maka ya nanti itu akan terjadi kemacetan lalu lintas, gitu. Jadi di sini implementasi dari kecerdasan buatan khususnya fuzzy logic itu jadi mengontrol cepat lambat perubahan lampu lalu lintas berdasarkan pada jumlah kendaraan yang melintas, gitu. Kemudian contoh aplikasi fuzzy logic untuk produk-produk elektronik. Contoh air conditioner. Di sini fungsinya untuk mengendalikan temperatur. Vacuum cleaner. Di sini itu untuk fungsi fuzzy logic-nya digunakan untuk mendeterminasikan atau menentukan tipe dari debu maupun karakteristik dari lantai. Kemudian mesin cuci. Mesin cuci ini digunakan untuk mengontrol jumlah serta kualitas dari atau jumlah dan jenis kotoran dari pakaian yang akan dicuci. Kemudian pengaturan putaran pencucian dan juga bisa memutar berapa banyak deterjen yang bisa digunakan. Ada juga camcorder di sini untuk kestabilan gambar, gitu. Jadi misalkan cahayanya gelap atau terang, itu kalau dengan menggunakan camcorder ini diharapkan bisa mendapatkan
kualitas gambar dengan kecerahan warna yang baik gitu. Kemudian yang berikutnya itu sekilas tentang algoritma pencarian begitu. Nah, yang pertama adalah algoritma BFS, Breadth First Search gitu. Nah, apa itu algoritma BFS? Yaitu algoritma pencarian yang merupakan suatu algoritma yang digunakan untuk transversal pada graf. Nah, di sini algoritma ini itu menelusuri dari suatu simpul akar pada suatu graf, lalu mengunjungi semua tetangga dari simpul tersebut. Algoritma BFS ini memerlukan suatu queue atau antrian yang digunakan untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi. Nah, langkah-langkah dari algoritma BFS itu adalah masukkan simpul akar dalam antrian, kemudian keluarkan sebuah simpul dari antrian, kunjungi semua tetangga dari simpul ini yang belum pernah dikunjungi sebelumnya, kemudian masukkan juga simpul-simpul tetangga ini ke dalam suatu antrian atau queue gitu. Nah, jika antrian itu semuanya sudah kosong, maka penelusuran ini sudah selesai. Tapi jika antrian masih ada, maka ya kita ulangi lagi langkah yang kedua. Nah, itu sekilas tentang BFS. Untuk contoh soalnya itu akan saya bahas di pertemuan berikutnya gitu. Nah, kemudian ada juga algoritma DFS atau Deep First Search. Nah, di sini algoritma yang mendalam, kemudian salah satu dari transversal graph juga. Nah, di sini algoritmanya atau langkah-langkahnya itu adalah kunjungi simpul akar, kemudian untuk setiap tetangga dari simpul ini yang belum pernah dikunjungi sebelumnya itu anggaplah sebagai simpul, sebagai akar untuk melakukan DFS pada langkah 1. Kemudian jika sudah tidak terdapat tetangga yang belum pernah dikunjungi lagi, maka lakukan pencarian balik ke simpul yang telah dikunjungi sebelumnya. Penulisan di sini akan berhenti pada algoritma DFS ini ketika simpul awal dari DFS itu sudah tidak ada tetangga yang belum pernah dikunjungi. Jadi baik BFS maupun DFS itu sama-sama berhubungan dengan neighbor atau tetangga, simpul neighbor yang dikunjungi atau tidak. Hanya bedanya kalau di BFS tadi itu ketika sudah selesai itu dia tidak ada pengecekan balik. Gitu. Tapi kalau yang DFS itu ketika sudah selesai itu ada pengecekan balik lagi. Kalau misalkan ada simpul akar yang tertinggal yang belum dikunjungi atau dikontrol gitu. Kemudian ada juga iteratif deepening search atau IDS. Nah, di sini merupakan algoritma yang mengkombinasikan keunggulan dari algoritma BFS dan DFS. Algoritma IDS itu bekerja secara DFS dengan melakukan penelusuran secara mendalam terlebih dahulu, tetapi dibatasi oleh kedalaman. Ketika pencarian tersebut itu sudah mencapai simpul terdalam, maka penelusuran akan dirunut balik gitu. Tetapi jika tidak ditemukan solusinya, maka akan dilakukan pencarian yang lebih mendalam. Nah, dalam hal ini pencarian itu akan berhenti ketika solusi ditemukan begitu. Nah, itu adalah sekilas tentang pengantar dari kecerdasan buatan, kemudian tentang fasilosik dan tentang algoritma pencarian gitu. Nah, ini jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, itu nanti silahkan didiskusikan di grup WA yang sudah saya sharekan gitu. Terima kasih, selamat pagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.